Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hadis-hadis tentang basmalah. Basmalah merupakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan kalimat basmalah ini, kita sering memperdebatkan perlu atau tidaknya membaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah, baik di dalam maupun di luar sholat, dan dalam mengawali membaca surat Al-Quran. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut 5 hadis yang menjelaskannya. Yang pertama, basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian semua membaca Alhamdulillah, maka bacalah lebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu ayat dari Al-Fatihah atau salah satu ayat darinya." Hadis riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, bacaan basan. Basmalah bacaan untuk mengawali surat. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah berada di antara para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba beliau tertidur sebentar, lalu ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Seorang sahabat bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau tersenyum, ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tayna kal kausar, sholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar, oleh karena itu salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Yang ketiga, bacaan basmalah merupakan pemisah antara surat Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pemisah antara surat Al-Quran, sehingga turunlah kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, yaitu di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Anas radhiyallahu pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anas menjawab, bacaannya panjang, kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia panjangkan Bismillah, ia panjangkan Ar-Rahman, dan ia panjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah yang mendengar dari Ummu Salamah bahwa sungguhnya ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah menyatakan ia putus-putusan membacanya ayat demi ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nu'aim al-Muzmir menceritakan, aku sholat di belakang Abu Hurairah
ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia baca Quran sehingga sampai Waladhdallin. Ia ucapkan amin. Ia juga mengucapkan Allahu Akbar setiap kali sujud dan tiap-tiap bangkit dari duduk. Setelah salam, ia berkata, demi Allah, demi Tuhan yang diriku di tangannya, sesungguhnya solatku menyerupai solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kamu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Dan yang kelima, para sahabat tidak membaca basmalah dalam solat. Anas bin Malik mengemukakan, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Antara hadis nomor 4 dan nomor 5 tersebut sepintas terkesan saling bertentangan. Namun menurut Ibnu Qayyim, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca basmalah dalam setiap sholat. Hanya saja beliau sering membacanya dengan sirri atau pelan. Hanya sesekali waktu saja beliau mengeraskannya. Jadi sudah saatnya kita hentikan perselisihan tentang perlu tidaknya atau keras lirihnya membaca basmalah dalam sholat. Sebab perselisihan hanya akan memecah umat Islam sehingga mudah diadu domba. Kesimpulan, silahkan mengeraskan atau melirihkan bacaan basmalah dalam sholat. Yang jelas, basmalah tersebut merupakan bagian dari surat Al-Fatihah dan dibaca oleh Rasulullah ketika sholat. Demikian pula apabila berkeinginan membaca basmalah sewaktu mengawali membaca surat-surat dalam Al-Quran. Hal itu juga lebih baik. Itulah 5 hadis tentang bacaan basmalah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.